Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan, segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Sukses program makan bergizi gratis adalah pertaruhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan janji kampanye paslon Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Awalnya, makan bergizi gratis dinamakan makan siang gratis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agar berjalan lancar, pemerintah lama mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis dimasukkan dalam RAPBN 2025. Program unggulan pemerintahan baru yang diakomodasikan dalam RAPBN 2025 adalah makan bergizi gratis dengan anggaran 71 triliun rupiah yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Targetnya, peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Awal pekan ini secara resmi, program makan siang gratis dimulai. Sebagai program yang berjalan serentak dan massal, berbagai kekurangan masih terjadi di sana-sini. Namun, siap tidak siap, program ini harus sukses. Tak hanya sukses mencapai target kuantitas, sekaligus sukses mencapai target kualitas. Yang tidak kalah penting, program dengan tujuan mulia ini jangan sampai ada yang menyalahgunakan menjadi sarana untuk memperkaya diri. Pemirsa, kecukupan gizi merupakan pondasi untuk membangun kualitas anak negeri. Program makan bergizi gratis menjadi mekanisme pemerintahan Prabowo untuk menyiapkan generasi muda yang sehat dan cerdas. Nah, program ini memastikan setiap anak, terutama dari keluarga kurang mampu, mendapat asupan gizi yang mencukupi. Peraih Nobel Ekonomi Gary Becker menggagas teori human capital, yaitu pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan pendidikan sebagai alat produksi. Artinya investasi pada SDM akan meningkatkan produktivitas sebuah bangsa. Pekan ini menandai mulai bergulirnya program makan bergizi gratis. Lalu seperti apa hasil pemantauan tim liputan Metro TV? Kita simak berikut ini. Permisi, dengan Mbak siapa? Ahya. Ahya, udah nyoba yang mana dan rasanya gimana? Udah nyoba yang tahu. Gimana Itu enak sih. Oke. Terus first impression waktu buka kelihatan menarik atau kayak gimana? Menarik banget sih, kayak bermacam-macam gitu makanannya. Sesuai sama ekspektasi nggak? Sesuai banget. Gimana tuh? Bermacam-macam, ada minumannya, ada buah, ada tahu dan sayuran lengkap. Ini juga porsinya pas tapi bisa bikin kenyang. Biasanya kamu bawa bekal nggak? Bawa. Terus sekarang dengan ada makan bergizi gratis, kemudian ini rencananya juga setiap hari dapat, kamu akan tetap bawa bekal atau kayak gimana? Enggak, insya Allah ini cukup. Oke, terima kasih. Kita berganti ke sebelahnya, di sini ada siapa? Mas Keanu. Keanu, bisa dijelaskan? Wah, ini kayaknya sudah ada yang langsung habis nih. Gimana rasanya? Enak banget, kenyang. Belum habis sih, udah langsung kenyang gitu ya. Kamu tahunya enak. Oke, dari tampilannya menurut kamu kayak gimana? Tampilannya sih ya bergizi. Ini pasti ada kandungan gizinya yang cocok buat anak yang lagi sekolah. Oke. Terus suka nggak sama menu-menu yang ada ini? Suka, pastinya suka. Harapannya gimana dengan program makan bergizi gratis ini? Harapannya semoga ditambahi sama sayur kecil gitu. Mungkin supaya ada vitamin-vitaminnya bagi anak-anak yang lagi sekolah gitu, Kak. Oke, berarti ini kamu ngerasa masih kurang sayurnya ya. Oke, terima kasih Keanu. Nah pemirsa, itu adalah sedikit impresi ya bagaimana mereka
merasakan makan bergizi perdana di hari ini di tanggal 6 Januari 2025. Sementara kalau kita melihat data secara keseluruhan ya pemirsa, di Jawa Timur sendiri, maksud kami di Sidoarjo Jawa Timur ini ada lebih dari 6.000 porsi makanan yang dibagi, ada ke anak TK, SD, SMP, dan juga ada sebagian ibu menyusui, ibu hamil, dan juga balita yang didistribusikan melalui posyandu-posyandu. Nah, 6.000 porsi ini dibagi menjadi 2 dapur, ada dapur 1 dan juga dapur 2, didistribusikannya juga berdasarkan gelombang. Tadi untuk gelombang pertama khusus untuk anak-anak TK, SD dan juga SMP, sementara untuk gelombang 2 saat ini siang khusus untuk anak-anak SMA. Nah, kalau kita melihat di gelombang pertama atau di masa periode pertama makan bergizi gratis ini, di seluruh Jawa Timur ada sekitar 8 kabupaten kota yang melaksanakan uji coba pertama kali secara resmi launching untuk makan bergizi. Nah, pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis masih diwarnai sejumlah kendala. Hilangnya menu susu di sejumlah daerah misalnya langsung jadi sorotan. Nah, ada pula pasokan makanan yang telat datang sehingga siswa sempat kelaparan, akhirnya jajan di sekolah. Nah, persoalan ini ditemukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta Semarang, Jawa Tengah, karena menjadi program unggulan Presiden. Sejumlah menteri pun tampak turun gunung nih meninjau pelaksanaan di lapangan. Ada Menkom Digi, kemudian ada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri PPPA, kemudian Mendikdasmen, hingga Gubernur Lemhanas. Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran 71 triliun rupiah dalam APBN untuk program makan bergizi gratis. Total selama 5 tahun hingga 2029 sekitar 460 triliun rupiah akan dikucurkan dari APBN untuk makan bergizi gratis. Nah, pada bulan ini saja makan siang bergizi gratis akan disajikan kepada 3 juta siswa. Sementara pada April 2025 porsinya ditargetkan naik menjadi 6 juta porsi. Sementara itu target tertinggi makan bergizi gratis adalah 83 juta porsi. Selain untuk 30 juta anak usia dini, makan bergizi gratis juga diberikan kepada 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil. Nah, pemirsa, beban malnutrisi Indonesia, angka kecukupan gizi meliputi pemenuhan kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, air, 14 jenis vitamin, dan 14 jenis mineral. Menurut Permenkes nomor 28 tahun 2019, tingkat kecukupan konsumsi kalori penduduk sebanyak 2.100 kilokalori. Namun pemirsa, menurut hasil Susenas 2024, konsumsi kalori per kapita sehari masyarakat Indonesia masih berada di bawah target ideal. Nah, per Maret 2024, pemenuhan kebutuhan kalori di perkotaan dan perdesaan hanya 2.051 kilokalori. Lembaga PBB UNICEF mengidentifikasi 3 beban malnutrisi di Indonesia, yaitu gizi buruk, obesitas, dan kekurangan gizi mikro. Faktor kunci persoalan ini adalah pola makan dan praktek pemberian makan yang kurang memadai. Di Indonesia, pemirsa, 3 dari 10 bayi di bawah usia 6 bulan tidak mendapat ASI eksklusif. 2 dari 5 anak di bawah usia 5 tahun pun tidak menerima jumlah kelompok makanan yang direkomendasikan. Dan hanya 40% yang menerima jumlah asupan minimal yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Menurut data UNICEF, 280.000 bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah, 1 dari 5 balita mengalami stunting atau lebih pendek dari anak seusianya. 1 dari 12 anak balita mengalami wasting atau lebih kurus dari anak seusianya. Nah, 1 juta balita mengalami obesitas. Pemirsa, sebaran 190 SPPG makan bergizi gratis operasional program makan bergizi gratis mengandalkan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur umum. Nah, setiap SPPG ini ditargetkan melayani 3.000 hingga 4.000 orang per hari. Saat ini sudah ada 190 SPPG beroperasi di 26 provinsi. Nah, jumlah terbanyak berada di Jawa Barat dengan 55 lokasi. Disusul Jawa Tengah dengan 39 lokasi dan Jawa Timur dengan 32 lokasi.
Justru pemirsa, di provinsi-provinsi termiskin di Indonesia, jumlah dapur umum minimal. Menurut data BPS 2024, 10 provinsi termiskin di Indonesia adalah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua, kemudian Maluku, Gorontalo, dan Aceh. Provinsi-provinsi termiskin tersebut juga memiliki wilayah yang luas dan aksesibilitas yang rendah. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis adalah perlindungan sosial yang dapat berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Persaingan antar bangsa akan semakin kompetitif di masa depan. Sehingga Indonesia membutuhkan generasi muda yang berkualitas agar dapat bersaing dan menjadi bangsa yang unggul. Nah, tentu itu dapat terwujud bila anak-anak terpenuhi kebutuhan gizinya sejak dalam kandungan, saat lahir, dan dalam masa pertumbuhan. Di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat muncul usulan untuk memprioritaskan lebih dahulu program makan bergizi gratis di daerah yang paling membutuhkan, seperti daerah 3T dan provinsi atau kabupaten kota termiskin di Indonesia. Kami melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial X dan hasilnya 61% responden optimis program makan bergizi gratis dapat menjangkau daerah 3T. Selain untuk meringankan beban anggaran, seleksi daerah sasaran ini juga dapat memangkas ketimpangan sehingga asupan gizi bangsa Indonesia dapat merata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.